Sobat calon guru semuanya, untuk seleksi P3K tahap 2 ini diikuti oleh teman-teman tenaga non-ASN yang tidak terdata di database PKN serta lulusan PPG untuk yang seleksi P3K guru. Nah, tentunya di sini kita memperebutkan yaitu sisa formasi yang tidak terisi dari P3K tahap 1, teman-teman. Nah, tentunya di sini teman-teman sudah bisa memahami kira-kira apa saja faktor penentu kelulusan P3K tahap 2, dan dengan demikian teman-teman bisa nih untuk bersiap ikut seleksi kompetensi P3K tahap 2 yang tentunya di sini nanti untuk persaingannya ini ya dapat dikatakan ketat, teman-teman ya. Nah, kira-kira bagaimanakah persiapan kita untuk ikut seleksi P3K tahap 2 untuk bisa menjadi salah satu upaya supaya kita peluang lulusnya itu lebih besar ya. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat calon guru semuanya, di sini pertama-tama kita akan bahas dulu ya, yaitu setidaknya di sini terdapat 3 faktor untuk penentu kelulusan P3K di tahap 2. Dan untuk yang pertama ini adalah tentunya kelulusan seleksi administrasi. Nah, tentunya bagi teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi ini berhak nih untuk ikut seleksi P3K karena tahapan setelah lulus seleksi administrasi ini adalah kita ikut seleksi kompetensi. Dan kemudian untuk yang kedua itu adalah ketersediaan formasi ya. Artinya ketika formasi yang tersisa ya, misalkan saja di sini formasi P3K guru, total formasi 749, untuk formasi tahap 2 ini adalah masih ada 622, sedangkan pelamarnya 85. Tentunya di sini peluang besar untuk 85 orang ini nanti bisa optimis lulus ya untuk seleksi P3K di tahap 2. Nah, misalkan adalah seperti ini. Namun di sini untuk persebarannya itu tentunya akan disesuaikan dengan ijazah yang kita miliki dan juga formasi yang kita lamar. Berbeda dengan untuk P3K teknis, tentunya nanti untuk penempatannya itu langsung pada satuan kerja ya. Nah, tentunya dengan melihat sisa formasi tahap 1, kemudian jumlah pelamar di tahap 2 dan juga persebaran untuk bidang studi dan juga formasi yang dilamar itu nanti juga menentukan untuk kelulusan kita, teman-teman ya. Dan kemudian untuk yang ketiga itu adalah peringkat terbaik, teman-teman ya. Nah, artinya di sini siapa nanti yang akan lulus dan mengisi formasi itulah mereka yang mendapatkan peringkat terbaik. Katakanlah di sini ada satu formasi ya, misalkan satu formasi untuk penata layanan operasional. Kemudian yang melamar di sini ada 20 peserta. Nah, di sini untuk formasi yang dilamar 1, yang melamar 20, otomatis nanti di sini kita berlomba-lomba ya, yaitu untuk ikut seleksi kompetensi. Maka peringkat 1 sampai dengan nomor urut 20, maka mereka yang lulus adalah yang mendapatkan nilai tertinggi. Maka nomor urut 1 itulah nanti yang akan lulus. Sementara untuk nomor urut 2 sampai dengan 20 ya di sini nanti kita harus bersabar ya, karena memang untuk formasinya ini adalah hanya 1. Nah, kira-kira sekarang ini mumpung masih ada waktu persiapan, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Itu adalah kita dengan cara belajar, teman-teman ya. Dan sebagai salah satu cara untuk teman-teman nanti bisa mengupayakan supaya mendapatkan peringkat terbaik dan juga nilai tertinggi, maka saya merekomendasikan teman-teman untuk ikut tryout online dan juga bimbel secara online ya, yang ada di kelasidi.com. Nah, sebelum nanti kita berikan tutorial untuk cara mendaftar dan juga bergabung di tryout online ini, maka teman-teman di sini kita cek dulu untuk kelas yang tersedia. Nah, misalkan di sini teman-teman adalah untuk P3K guru ya, ini nanti bisa mengambil di sini yaitu P3K premium guru. Kemudian juga teman-teman bisa memilih yaitu untuk yang P3K teknis. Nah, ini teman-teman ya, nanti kalian bisa cek untuk yang guru bisa dipilih di sini, dan tentunya di sini nanti kita akan bisa nih untuk belajar. Coba kita cek yaitu untuk nanti caranya itu adalah ketika di sini teman-teman masuk di kelasnya ya. Misalkan di sini saya sudah melakukan pembelian, ini adalah untuk P3K guru, maka kita lihat kelas. Nah, di sini nanti kita akan mendapatkan sertifikat juga ya, dan juga teman-teman belajar dari materi. Jadi alur pertama kita belajar dulu untuk materi-materinya. Itu materi seleksi kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Setelah kita pelajari materi, maka kita berlatih soal nih, berlatih soal. Nah, ini ada FR soal SJT juga ya. Inilah semuanya sudah lengkap, teman-teman nanti bisa dipelajari. Nah, setelah itu teman-teman nanti bisa ikut tryout nih. Nanti ikut tryout yang tentunya nanti akan selalu diupdate setiap saat ya.
dan sudah disesuaikan untuk durasinya ya, dan juga jumlah soalnya insya Allah nanti akan bisa membantu, dan banyak sekali testimoni yang kalian bisa cek pada website kelasid.com. Dan kira-kira bagaimanakah cara untuk melakukan pembelian atau mungkin juga untuk teman-teman nanti bergabung ya? Silahkan simak video ini ya. Oke sobat calon guru, sobatnya untuk mendaftar bimbel P3K tahap 2, maka di sini silahkan klik saja di pencarian Google ya. Kalian ketikkan saja yaitu kelasid.com seperti ini. Kemudian teman-teman silahkan klik enter. Nah berikutnya setelah sampai sini maka teman-teman silahkan membuat akun dulu ya. Ini kita klik di sini, kita klik daftar. Kemudian silakan masukkan data-datanya, yaitu masukkan nama, kemudian masukkan nomor HP, kemudian masukkan alamat email, kemudian buat password, kemudian konfirmasi password ini sama ya. Kemudian setelah itu teman-teman bisa lanjutkan dengan klik daftar. Kemudian setelah teman-teman berhasil melakukan pendaftaran, maka silakan klik di bagian ini ya, yaitu beli kelas. Nah kemudian silakan dipilih teman-teman itu ingin mengikuti bimbel apa. Nah di sini ada untuk CPNS yang dulu ya. Kemudian di sini adalah untuk bimbel premium P3K guru. Kemudian di sini ada juga PPG dalam jabatan atau PPG guru tertentu ataupun juga PPG prajabatan. Kemudian di sini ada bimbel P3K teknis penata layanan operasional. Nah di sini ada P3K teknis layanan operasional ya. Kemudian untuk P3K guru pilihnya adalah di sini ya. Nah di sini P3K guru itu meliputi seluruh mata pelajaran ya, atau seluruh bidang studi, dikarenakan nantinya untuk P3K itu kan soalnya SJT teman-teman ya. Nah berikutnya kalian pilih mana, apakah pilih yang P3K teknis atau mungkin juga pilih yang P3K guru. Misalkan saja di sini kita pilih ini ya. Nah silakan kalian klik lihat kelas. Nah kemudian berikutnya apa yang akan didapatkan, inilah nanti semuanya ini yang didapatkan. Nah selanjutnya di sini untuk harganya itu cukup ringan ya. Awalnya 150, maka di sini diskonnya 50. Kemudian untuk dapat diskon tambahan lagi, silakan kalian gunakan kode voucher dari saya, yaitu kalian tuliskan saja calon guru seperti ini ya. Oke, ketikkan kata kode promo voucher yaitu calon guru, kemudian kalian klik terapkan. Nah berhasil diterapkan ya kode vouchernya, maka teman-teman untuk harganya itu berkurang, hanya Rp94.000 saja. Jadi nggak sebanding kalau misalkan ini nanti teman-teman lulus ya, harganya cuma sekian. Kemudian setelah itu teman-teman klik saja bayar. Kemudian nanti kita akan diarahkan menuju ke metode pembayaran, bayar Rp94.000. Kemudian kalian pilih metode pembayaran, bisa menggunakan transfer bank atau mungkin juga menggunakan e-wallet atau mungkin langsung di scan QR code ya. Nah ini kalian klik saja kris di sini, kemudian di scan. Setelah itu pembayaran akan berhasil. Dan setelah pembayaran berhasil, teman-teman untuk mulai belajar mengakses kelas dan juga tryoutnya, ini kalian klik saja di kelas saya, kemudian pilih tadi kelas mana yang sudah dibeli ya. Nah ini misalkan tadi kan saya beli yang ini, yaitu P3K Premium Guru ya. Kita klik lihat kelas. Nah mulai sekarang teman-teman sudah bisa nih mulai belajar. Untuk di sini adalah materi belajarnya, silakan dipelajari ya, dibaca-baca. Misalkan untuk materi wawancara. Nah ini akan loading ke PDF-nya. Di sini silakan dipelajari, dibaca-baca seluruh materinya. Kemudian setelah itu, setelah mempelajari dari seluruh materi, maka dimanfaatkan fitur soal latihannya ya. Nah soal latihan di sini termasuk juga FR dari teman-teman seleksi P3K tahap 1 yang sudah lulus teman-teman. Misalkan di sini ada yaitu FR sosiokultural misalkan ya, atau mungkin juga SJT. Ini kalian bisa klik kerjakan tes, kemudian di sini kalian kerjakan ya. Nah ini kemudian dilanjutkan. Nah berikutnya setelah itu kalian bisa lanjutkan ke nomor berikutnya, kemudian kalian lanjutkan. Ini kita berikan contoh saja untuk cara pengerjaan latihan soalnya. Kemudian setelah itu kalian klik kumpulkan. Nah setelah dikumpulkan maka lihat hasilnya, kemudian nanti pembahasannya silakan dibuka ya. Misalkan nomor 1 ternyata salah. Nah pembahasannya yang betul adalah ternyata yang ini ya. Nah ini adalah jawabannya yang D. Nah silakan dicoba untuk fiturnya ya. Dan setelah itu teman-teman buka di tryout, maka silakan dicoba kerjakan. Untuk tryoutnya sudah disesuaikan dengan CAT ya, dan tentunya di sini nanti akan banyak sekali soal-soal yang keluar teman-teman. Nah, misalkan di situ untuk manajerial, kemudian teknis dan wawancara, sosiokultural dan lain sebagainya. Nah ini kemudian kalian silahkan berselancar dan semoga saja pada seleksi P3K tahap 2 ini teman-teman nanti bisa lulus ya.